Setibanya di sana, ia memilih buku tersebut dan akan membayarnya. Ketika akan membayar, Mido terkejut karena harga bukunya tidak seperti yang ia kira. Menurutnya, harga buku itu sama seperti buku tulis yang sering dibelinya untuk belajar. Tetapi, ternyata sungguh jauh dari targetnya. Disinilah Mido baru ingat ia tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli buku. Akhirnya, ia pulang dengan tangan kosong. Di perjalanan, ia terus menyalahkan dirinya karena gagal membeli buku dan tadi pagi gagal pula membuat ibunya tidak perlu bekerja. Karena rencananya gagal, ia tidak kunjung kembali ke rumah hingga sore. Karena ia tahu ibunya akan pulang bekerja tepat pada sore hari tersebut. Sore pun datang dan Mido segera pulang ke rumahnya. Ternyata ibunya sudah menunggu di rumah. "Kok baru pulang, Do? Bukannya hari ini kamu pulang cepat?" Ibunya bertanya dengan tatapan tenang pada Mido. "Maafkan Mido, Bu. Mido tidak bisa membelikan ibu buku karena ternyata buku itu lebih mahal dari buku sekolah Mido. Jadi Mido tidak bisa membelikannya." Dengan wajah yang menunduk, Mido berbicara tanpa memikirkan pertanyaan ibunya dan terus mengomel. "Buku apa sih, Mido? Buku apa yang kamu beli untuk ibu?" Ibunya kembali bertanya karena tidak mengerti dengan ucapan Mido. Sebenarnya Mido ingin membelikan ibu buku karya Kartini yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang sebagai hadiah karena hari ini hari Kartini. Mido menjawab dengan rasa kecewanya. Ibunya tersenyum mendengar perkataan Mido. Karena ternyata ibunya sudah dari dulu memiliki buku itu semenjak kelas 6 SD. Diberikan oleh kakeknya Mido sebagai hadiah ulang tahun karena ibunya mengidolakan Kartini. Buku itu selalu menjadi panutan ibunya untuk menjalani hidup, apalagi ketika ibunya tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Selepas maghrib, keluarga kecil itu kembali berkumpul di hamparan tikar untuk makan malam sebagaimana biasanya. Setelah menghabiskan semua sajian makanan yang dimasak Budoya, waktu sholat Isya pun masuk dan mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan Mido sebagai imamnya. Sesudah menunaikan ibadah sholat Isya bersama, mereka kembali ke kamar masing-masing. Ketika ibunya Mido sampai di kamarnya dan membuka lemari, ia melihat buku karya Kartini yang ingin dibeli Mido tadi. Budoya mengambil buku itu sembari memangku Yaya dan berjalan menuju kamar Mido. Ibunya mengetuk pintu kamar dan Mido pun membukakan pintu untuk ibunya. Ternyata Mido belum tidur, jadi ibunya memperlihatkan buku itu dan menceritakan lebih detail tentang buku itu beserta isinya. Karena besok Mido harus sekolah, jadi ibunya mendongengkan Mido dengan cerita dalam buku karya Kartini. Karena terlalu asik membaca ceritanya, ibunya Mido tidak sadar bahwa Mido sudah tertidur lelap sebelum ibunya selesai bercerita. Budoya pun kembali ke kamarnya. Yaya yang juga tertidur pula sungguh betah dalam pangkuannya. Segera Budoya meletakkannya di kasur. "Ibu kita Kartini, putri sejati." Budoya mulai bersenandung sembari mengusap-usap kening putri kecilnya. Padahal jelas-jelas Yaya sudah tertidur pulas. "Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri." Itulah kata-kata yang terucap dari bibir Budoya sebelum alam mimpi melenyapkan kesadarannya. Rupanya sudah sejak lama Budoya mengagumi sosok Kartini. Itu sebabnya ia masih tetap tegar menjalani hidupnya. Sosok Kartini memang memberi motivasi yang berarti pada Budoya. Tak tanggung-tanggung, Budoya pun menerapkan makna dan beberapa kata-kata yang dianggapnya memotivasi hidup dalam buku karya Kartini pada kehidupannya yang penuh liku itu. Bahkan sampai saat ini pun, masih tak lepas lirik lagu Kartini di benak Budoya.